Oke, kita balik lagi di Ngunyah Pena Spesial. Sorry banget, biasa 1 jam kan durasinya. Nah sekarang kita sudah balik lagi. Belum selesai nih kita ngobrol-ngobrolnya sama Bu Dina Syarifah. Kita masih ngobrol sama Ibu. Tadi agak kepotong karena memang kepotong dengan durasi yang sudah dijatahkan oleh Instagram. Oke, kita halo dulu ke Ibu. Halo Bu. Kita sudah live lagi. Oke. Ya, semoga langsung masuk. Oke. Kita langsung masuk. Ibu, maaf ya kepotong. Durasinya Eh, habis. kita kita saling motong. Iya benar. Terus ya teman-teman Eh, semua. Jadi Oke, apa tuh? tadi yang ini Bu, Tentang yang eksploitasi anak Bu. oke ya eksploitasi anak. Kalau magang level 1 di home industry gini, ada khasnya banget di magang level 1 itu home industry itu karena pertemanan ya. Misal Pak Saldi punya teman yang punya usaha apa gitu yang home industry kecil-kecil aja jadi nggak perlu harus yang apa ya yang sampai proposal itu enggak gitu ya. Hmm. Saya teman sendiri, kemudian saudara saya, adik saya yang punya punya usaha itu nggak perlu harus Hmm. bayar, nggak minta bayaran, nggak usah. Malah kita yang Hmm. harusnya membayar sebagai biaya belajar. Lalu level 2 juga gitu ya untuk mencari pengalaman saya tidak pernah tidak ada itu minta digaji. Baru level 3 sih sebenarnya yang kontribusi kalau sudah usianya udah 17 tahun ke atas. Di bawah itu malah kita ya yang harus membiayai itu biaya belajar gitu. Oke, Jadi ya itu. baik Bu. Ya. Oke, Pak Rudi Subianto kayaknya masih gatal Hmm. dia pengen nanya. Ada pertanyaan lagi dari dia Bu. Boleh, Sebentar, boleh, boleh. sebentar. Mana ya? Tadi ada sih pertanyaannya. Hmm. Oke, tadi agak kepotong. Coba kita kita share ke. Oh, kepotong. Nggak ke post lagi karena tadi kita kan sempat 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 join baru. Jadi Pak Rudi, kalau ada pertanyaan yang tadi bisa mohon diulang, Pak, karena tidak ke record di chat komen kita. Baik, ini mungkin dari pertanyaan saya aja dulu, Bu. Eh, Ya. Hmm. apakah buku ini bisa menjawab kegalauan para orang tua untuk menyusun Hmm. merancang pendidikan dan karir anak-anaknya? Asal bacanya runut bisa. Bacanya Ya, runut ya mantap. dari Harus depan runut. sampai terakhir. Nanti punya bahkan menjadi kalau sama anaknya itu lihat contoh portofolio yang saya contohin di situ di buku itu nanti Mm-mm. insya Allah anak jadi bersemangat tuh. Oh aku harus punya kayak gitu ya. Lalu saya isi apa? Nah itu ada caranya gitu. Saya tulis Uh, syaratnya bacanya runut, jangan diloncat-loncat. Kalau loncat-loncat nggak ketemu. Itu aja ya, syaratnya. Insya Allah saya sambil siaran ya. sambil baca, Bu. Sekarang udah halaman 63. Wah, apa itu ya? Halaman 63 itu mengenai konsep dasar magang level 1, Bu. Oh ya, di situ studi kasusnya IBAN tuh saya kasih kenapa Ya. saya memutuskan cara belajar IBAN itu lewat magang. Nanti sebenarnya ada anak yang polanya cara belajarnya lewat yang lain ya, ada Hmm. bisa yang dia gitu. Jadi ada yang misal menemukan dirinya lewat backpacker juga bisa, tergantung ininya anak ya, itu nanti. Mm-mm. Jadi di situ kalau Oh, magang itu saya tuliskan secara umum konsepnya lalu studi kasusnya ke IBAN gitu. oke, oke, Ya. oke.
Ini udah seru, Bu. Seru banget, karena memang kalau kita nggak baca runut, itu pasti kelewat. Banyak hal yang kelewat sama kita. Jadi harus Ya. pelan-pelan. Makanya saya tuh bacanya belum hatam, Bu, karena pas saya harus pelan-pelan bacanya, Bu. Nggak mau ada yang kelewat. Ya, dimaklumi Pak, tenang aja. Oke. Oke, Bu, Lagi. pertanyaan lagi, Bu. Ini dari teman-teman yang join, Bu, apa saja tantangan terbesar orang tua Mm-mm. membersamai magang level 1, Bu? Oh, ya, tantangannya satu, anak itu harus disiapkan mentalnya. Dia pasti bertanya, ini mau ngapain sih? Itu. Jadi Mm-mm. eh, terus tantangannya orang tua mencarikan karena anak masih kecil ya. Jadi orang tua yang repot, orang tua yang mencarikan. Lalu tidak hanya anak itu sendiri, anak harus ada temennya kalau magang level 1. Harus ada Oke. temannya karena magang satu itu interpersonal ya, masih anak dilihat seberapa bagus dia teamwork, seberapa bagus dia empati, seberapa bagus dia harmoni dengan lingkungan, berapa bagus dia adaptasi. Nah, itu orang tua yang harus mencarikan tempat magangnya. Kalau udah gede nyari sendiri sih. Tapi kalau masih kecil tantangannya orang tua yang nyari tempat magang. Dua, orang tua mencarikan tempat temannya. Kalau saya gini, saya selalu gini untuk anak saya. Dan kalau level 1 itu nggak usah lihat minat atau bakatnya. Pokoknya ada tempatnya. Dan orangnya mau. Karena mau direpotin anak-anak yang masih kecil tuh loh. Masih kecil anak-anaknya itu. Ngerepotin kan. Nah, itu jadi carilah tempat magang yang mau untuk direpotin. Nah, berarti teman dekat nih, saya kasih triknya ya. Gini, biasanya kalau sudah saya lihat anak saya udah siap nih mau magang, saya ajak tuh main ke pesen nih biasanya nih, Bu, saya mau pesen tumpeng ke sana. Oh ya udah Bu Dina, nanti saya anter, enggak usah dianter. Saya datang aja ke sana ngambilnya. Waktu ngambil, saya ajak anak saya tuh yang mau untuk akan magang ke situ. Nah, biasanya nanti diskusi, Bu, kalau untuk anak saya yang kecil begini, mau nggak untuk anak saya bantu-bantu di sini? Bantu-bantu apa sih Bu Dina? Wong kayak begini biasanya begitu sih. Nah, bantu-bantu aja. Biasanya begitu kan? Kalau udah orang-orangnya, artinya itu menyiapkan mental pemilik magang. Ya boleh aja Bu Dina mau bantu-bantu apa ya itu Bu, ngelipet-ngelipet tisu, apa apa itu merapikan. Biasanya kalau kotak, kalau catering tuh ada kotak kardusnya, itu Uh, bisa. Oh kayak gitu, itu magang ya Bu Dina? Ya itu magang bantu-bantu gitu Bu. Ya boleh aja, kapan Bu Dina? Nanti 6 bulan lagi, biasanya saya gitu. Walah 6 bulan lagi masih lama, nah itu jangan iya, betul, betul, betul. dadakan. Saya biasanya lama tuh, itu buat saya namanya menyiapkan mental pemilik tempat magang. Disiap, Ah, oh masih lama. Ya masih lama Bu, 6 bulan lagi. Nanti ah, anak ah. saya yang inilah, saya siapin dulu biar nggak ngerepotin. Ya biasanya saya gituin. Itu lalu saya bilang, Bu, kalau sama temennya boleh nggak 2 atau 3 anak? Oh boleh, boleh Bu Dina, nggak apa-apa. Ya udah. Nanti saya bilang ke anak saya, kamu mau magangnya sama siapa? Yang paling dia senengi itu biasanya. Ya nggak apa-apa, nanti saya ngobrol ke orang tuanya untuk izinin uh, mau magangnya. Biasa begitu tuh tahap 1 tuh. Hmm. Tahap anak-anak saya punya banyak itu. Kalau workshop sama saya itu seharian tuh saya tunjukin videonya, saya tunjukin trik-triknya nyarinya gitu. Jadi pertemanan ya, pertemanan untuk buat track record dulu gitu. Gitu. Untuk magang level 1 Jadi tantangannya orang tua cari teman. itu umur berapa tahun, Bu? Bisa dimulai magang level 1, Bu? Eh, eh, kalau untuk di rumah 10 tahun, Pak. 10 10 tahun. tahun ya? 10 tahun. Oke.
10 tahun bisa, tapi anak mulai di apa ya, didengung-dengungkan, di apa tuh, di main dulu itu ya umur 9 udah diajak main dulu. Jangan dadakan. Jangan, besok magang ya, udah jangan begitu, jangan dadakan. Biasanya saya lama tuh setengah tahun, saya Mm-mm. magang ya, nanti bulan bulan Oktober ya magang ya, masih lama, bulannya masih bulan Juni. Itu nggak pernah dadakan. Bu, jadi pembelajaran tentang magang itu tidak hanya ke anak-anak kita aja ya Bu ya, tapi ke si pemilik tempat yang Ya, anak-anak kita mau magang Bu ya, ya, mengedukasinya Bu ya. supaya bahwa mereka itu punya banyak ilmu loh sebenarnya, hanya kalau kalau itu biasanya kan cuma gini aja. Tapi di balik itu kan dia punya spirit yang tangguh, ulet, kemudian apa ya, kerja keras. Itu kan yang anak-anak perlu tahu secara langsung ya, Mm-mm. gitu. Nggak bisa dengan omongan, tapi dia langsung ikut terlibat gitu. Gitu. Oke, Itu Pak Saldi. Nah, itu spirit baik. entrepreneur. Itu dia spirit entrepreneurship ya Bu ya. Spiritnya yang nanti kalau anak jadi apapun, dia punya spirit seorang entrepreneur meskipun dia seorang teknokrat. Hmm. Jadi Oke. apa aja. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol, saya mau sapa teman-teman dulu Bu yang sudah join di Ngunyah Pena. Ya, Ada N_Hasni, ya, ada Rumah Sehat HMC, ada ya. Pak Fido Syarif. Apa kabar Pak Fido Syarif? Kang Fido, apa kabar? Makfeb, Makfeb. Terus ada beberapa pertanyaan juga. Dina Syarifa, kok namanya sama dengan Ibu Dina ya? Dina Syarif Syafriana. Oh, ini Dina Syafriana Oh, namanya, bukan Dina Syarifah. oh, ada teman, ada kembaran. Maaf, baru gabung. Buku apa ya Bu? Bu Dina Syarif Syafriana, ini bukunya. Ya, ini bukunya. Nih saya balikin ya sekarang nih. Nah, ini dia Ya. bukunya yang baru saja akan dirilis oleh Bu Dina. Ini Fresh from the Oven. Ini dia, Magang Ya, ini baru Mancanegara. Pak Sardi satu-satunya tuh yang punya buku itu. Yang lain Yang lain belum. apa? Karena saya harus Ada belum baca isinya gimana. Karena baca. kalau sudah saya lihat dan baca, ini memang Hmm. biasanya kalau saya mulai baca tuh biasanya kebiasaan saya Bu. Saya lihat dulu satu-satu per lembar. Oke, sampai mana? Oh, Oh, ternyata oke nih. Baru saya mulai dari awal Bu. Saya mulai mulai apa? Dari buku. jendela buku saya buka. Jadi testimoni-testimoni itu saya buka satu-satu. Baru sampai di halaman 63. Belum bisa diterusin Ya. lagi. Maaf ya Bu ya, belum hatam. Ini kan yang merah ini Pak, ini ada, itu tadi saya lihat ada pertanyaan Bu, magang level 1 itu umur berapa, berapa lama harinya, ada di sini, ada ini gimana cara biar nggak terbalik, gimana sih Pak? Dibolak-balik. Saya balikin ke belakang Bu, ke belakang handphone. Terus ada yang tanda panah bulak-balik, nah itu kita balikin. Itu nggak ngerti aku, udah pokoknya yang merah nanti Nanti, pokoknya itu bukunya. nanti tak kasih tahu. Ada tabelnya di sini ya, berapa lama Ada di durasinya. situ. Ada di situ semua. Ya, teman Lengkap. ya, ya, karena magang level 1 itu harus dengan teman. Ideal sekali itu dengan teman, lalu makin lama makin mengecil temannya, lama-lama sedikit sendiri, lama-lama sendiri. Dilatihnya begitu, Pak. Gitu. Bu Dina lucu ya. Ya. Ibu. Bu, ada yang nanya lagi nih, Bu. Ya, Mohon saran kondisi silakan, Bu. saat ini untuk memfasilitasi magang level 1. Sebab anaknya masih terus semangat magang. Bagaimana strateginya, Bu ya? Dengan situasi pandemik seperti ini, Bu. Aduh, kalau situasinya kayak gini, saya nggak berani tuh nyuruh magang. Ya, karena magang kan harus keluar rumah. Sementara kita nggak boleh ya. Udah, caranya nih, lihat video ya, video-video magang. Itu aja anak kenalin dulu deh. Nabung pengetahuan dulu.
Nanti kalau sudah liatin, kalau lihat video magang itu banyak yang anak luar negeri, itu ada tuh internship apa, nanti ada videonya gitu. Atau gini kali Ibu ya, magang di rumah, yaitu apa magangnya? Bantu ibu Ya, masak, bersihin ya, rumah, ngepel, cuci piring, sapu-sapu di rumah, beresin kamar, magang juga tuh. tuh. Aja itu magang ya, nah, nggak apa-apa. Tapi gini, nanti kalau saya sih lihatnya eh, ideal sekali magang itu dengan orang lain kan. Ya. Lalu dia dengan teman. Kalau magang level 1, level 2 juga masih dengan teman tapi mulai sedikit. Level 3 udah sendiri. Gitu, perlahan. Nah, kalau selama masa pandemi begini kalau saya gini, ya boleh dengan orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya punya usaha, magang aja sama orang tuanya. Kan banyak teman-teman kita yang Chinese itu punya liburan sekolahnya malah mereka magang dengan orang tuanya di toko-tokonya begitu. Hmm. Magang magang di saya pernah itu magang waktu liburan tuh beli di toko bangunan itu di Yasmin tuh Mm-mm. sekolah libur Bu, saya magang 1 bulan tuh sama orang tuanya Mbak, benar-benar diperlakukan seperti karyawan. Cuman Oke. biasanya kita, kalau orang tua yang modelnya itu tuh bukan yang produktif, orang tua yang protektif, sayang masih kecil, kasihan, begitu-begitu. Hmm. Nggak dilepasin, padahal masih di usahanya sendiri ya disuruh aja. Maka banyak Mm-mm. tuh kalau magang level 1 tantangannya satu lagi karena teman sendiri atau keluarga sendiri tuh nggak enak Mbak Dina masa disuruh kasihan gitu kan. Nggak usah Bu, nggak apa-apa Bu, itu dia biar belajar tahu cara cari duit. Saya biasa saya gitu. Gitu. Menjadi orang tua yang produktif jangan protektif ya. Gitu. Mm-mm. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Rudi lagi, tapi nggak lewat Instagram, Bu. Dia langsung ngejapri ke saya. Tolong tanyakan ke Bu Dina. Eh, Hmm. persepsi magang yang tadi Ibu sampaikan ternyata berbeda dengan persepsi magang yang dilakukan oleh teman-teman SMK di Jepang. Hmm. Yang Pak Rudi lihat pertama kali, mereka itu sepertinya magangnya tidak dimanusiakan, Bu. Oh, Mag gimana tuh? Tidak. Tidak dimanusiakan itu menurutnya Mm-mm. dari mulai tempat tinggalnya mereka, terus Oh, perlakuan jam magangnya mereka, begitu Bu. oh, oh Dia gitu bilang ya. ini sangat berbeda dengan konsep yang saya lakukan di Sentra Global Edukasi. Jadi anak-anak yang SMK dikirim ke Jepang itu memang berbeda dengan anak-anak yang magang dari bukan SGE katanya begitu. Jadi Hmm. di SGE itu dimanusiakan, tapi yang di luar itu SMK yang magang juga yang magang itu ya gitu terlihatnya lebih tidak manusiawi lah kondisinya gitu Bu. Oh gitu. Jadi Begitu. sebenarnya kalau kayak Apakah saya, apakah apa oh ya, dan ini lanjutannya Bu? Apakah dari Budina ada strategi khusus, misalkan dari ada tim pengajar yang bisa memberikan terobosan kepada sekolah-sekolah bahwa eh, SMK itu bisa SMK atau SMA lulus bisa dengan metode metode yang dilakukan oleh ABHUM. iya ya. Kalau kan gini ya, kalau magang untuk anak SMA itu sebenarnya kalau di ABIUM itu sebenarnya sudah levelnya itu level instansi. Lalu kita juga harus melihat proses apa yang ada di sana. Hmm. Sehingga anak-anak yang kita bawa ke sana itu dia sudah mengerti dulu, oh saya akan punya jam kerja segini segini, dan itu ada MOU-nya kalau antar lembaga ya harus Ya. ada. Kalau nggak cocok ya jangan masuk lah, jangan Hmm. jangan diikuti gitu. Hmm. Jadi eh, ini kayak magangnya Iban aja ya 12 jam Hmm. sehari, nggak masalah sih kalau kalau memang anak itu kuat tangguh bisa ya nggak Hmm. apa-apa gitu. Tapi kalau
anaknya memang tidak pernah, nah itu biasanya ada masalah jadinya. Dan Hmm, kalau antar lembaga kan ada MOU-nya mau ngapain gitu ya, hmm, hmm, hmm. harusnya dilihat. Terus kalau untuk anak SMA sebenarnya bisa, ya bisa sih menurut saya kalau untuk eh, lulus dengan portofolio magang itu kan ya sekali lagi kalau saya itu custom made dengan anak ya, dan orang tuanya punya target itu enggak gitu. Jadi tidak menjadi syarat kelulusan enggak, Hmm, tapi hmm, kalau hmm. kebutuhan ada di situ ya. Kalau SMK itu kan syaratnya lulusnya magang malah, Iya, ya kan? iya betul. Magang, nah, syarat lulus magang, jadi sembarang magang dia ambil. Padahal harusnya punya idealisme sendiri sih. Ya percayalah pasti ada gitu jalannya. Itu Iya, Pak. saya pernah Hmm. ngobrol juga Bu sama anak SMK Hmm. multimedia. Saya tanya Hmm. seperti itu ke mereka. Kalian ini SMK, tapi di kelas 2 apakah sudah ada penjurusan keprofesionalan keminatan Anda? Saya tanya seperti itu. Belum. Oh, belum. Hmm. Kapan? Belum tahu Pak, karena masih general, kita masih belajar semua. Waduh, nggak langsung spesifikasi kemana keminatan, misalkan kameramen atau ke editor, itu belum Bu ternyata. Nah, saya tanya lagi, kalau kelas 3-nya bagaimana? Sama Pak, masih general, jadi waduh, kalau misalkan nggak spesifikasi kalian profesional kemananya, keminatannya, nanti setelah kamu lulus, kalian bingung lagi dong cari kerja. Saya bilang begitu. Iya, umum jadinya. Sayang sekali gitu Iya, ya. sekali itu ya, itu habisin waktu sih Pak, apalagi kalau sudah dia judulnya itu SMK, ya dia malah orang lain tuh sudah overestimate ya, estimate-nya udah tinggi gitu. Mm, Jadi harusnya sudah ada spesialisasinya kalau SMA. SMK, kalau SMA orang masih maklum gitu, oh maklum anak SMA bisanya umum semua, nggak mm, punya skill gitu ya. mm, mm. Nah, tapi saya sih berharapnya orang tua itu dari kecil anak itu sudah bisa kok melihat mana yang dia minati atau enggak itu dari umur 13 tahun tuh udah ngerti, itu udah bisa ngomong itu. Nah, tinggal dia omongin itulah diujinya dengan magang. Misal gini, Bu, aku sukanya urusan apa pengen jadi dokter. Itu kan pengen. Ya diuji, berarti ke puskesmas dulu lah, ke klinik dulu lah, ngapain itu diuji dulu. Dari situ dia akan tahu keberminatannya itu benar-benar dari dalam atau lihat sosok sukses di luar gitu. Itu yang Oke. harus ya itu. Kan ada anak-anak tuh lihatnya orang sukses di luar, lalu dia pengen jadi itu. Ya kalau saya malah kesempatan tuh saya uji aja. Diujinya ketahanannya ya dengan magang itu biasanya gitu. Gitu Pak. Oke, oke. Baik. Jangan nunggu Nah, dari kelamaan. nah nih ibu-ibu, sebentar lagi bapak-bapak ibu-ibu, ini buku yang layak Bapak Ibu miliki karena di sini sudah banyak sekali tips-tips jitu dan rumus-rumus bagaimana kita merancang karir dan Ya, pendidikan anak-anak kita melalui portfolio. Karena di zaman era modern ini yang 4.0 ini sepertinya seperti yang kata Menteri Pendidikan Ibu ya, Nadiem Makarim, bahwa iya, portfolio itu jadi hal yang penting sekarang ini, termasuk esai juga Bu ya. iya, karena eh, sekarang tuh kalau hanya lihat akademik tuh nggak teruji ya anak-anak itu ya harus ada karya nyata yang dia kerjakan, hasilkan, kemudian mengenal dirinya itu lewat itu gitu. Jadi teman-teman semua kalau mau lihat portofolio itu seperti apa dan yang memang sudah bisa dipakai, ya itu ada di buku itu. Contohnya di halaman belakang. Saya kasih dua contoh di situ, portofolio yang Ya. summary portofolio dan yang komplit portofolio itu ada di situ. Nanti boleh dilihat.
kalau lihatnya sama anak itu pasti seneng tuh. Oh aku jadi mereka menjadi insya Allah menjadi bersemangat tuh untuk melakukan aktivitas yang produktif Nah, ini dia seperti itu. portfolionya nih. Nah itu summary. Ah, Nah itu summary. Nah ini summary portofolio itu CV. Nah ini kalau ini yang komplit. Nah setiap anak harusnya punya kayak begini dan itu dibangunnya dari kecil. Dibangunnya ya, dari ya, kecil, ya. tinggal nanti. Ya gitu. Ya gitu. Ah, udah, jangan banyak-banyak. Harus beli. Uh, Bu, kalau ada ya, yang mau ya, beli ya. kemana, Bu? Iya, untuk sampai karena sudah ada 250-an ya yang buku itu yang sudah harus kita kirim. Jadi selama 2 minggu ini kita fokus dulu ke yang 200-an itu. 205. Nah, Hmm. per 1 Juni bisa lihat di Tokopedia. Ada. Di Tokopedia, Di Bu ya, bisa Tokopedia. dicari. Di tanggal 1 Juni, Bu ya. Nih, kalau sekarang kita masih close dulu karena orderan untuk yang 200-an harus kita utamakan dulu karena mereka udah pemesannya. Gitu. Oh, Gitu, oke, Pak. oke, oke, oke. Siap, 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 siap. Di situ ada apa tuh yang saya kasih tips situ 3 aja tapi nggak banyak supaya bisa dipraktekin sih Pak. Tiga Iya, aja, ada di nggak sini, Bu. banyak-banyak. Nggak akan saya bacain, Bu, biar pada beli bukunya, Bu. Iya, sebenarnya 3 itu simpel ya, biar bisa praktek. Kalau kebanyakan tips ya bukan tips ya. Jangan, jangan di semuanya diceritain, Bu. Nanti Nah, enakan mereka. iya, iya. Harus beli bukunya. Harus beli bukunya. Berapa, Bu, harganya, Bu? 150 Pak, padahal itu Lux ya, 150. Ini keren, Bu, bukunya, Bu. Beneran. Keren banget. Ya, gitu. Catchy. Ya, Catchy. eye catching. Ya, selamat menik. Masih ada yang nanya lagi? Eh, belum ada, mungkin saya akan sapa lagi drill 1998 Surya PKP Ahmad Dri Faifilah Suryanik PKP Zulfitri Kemas. Halo teman-teman, terima kasih yang sudah join di acara Pena Spesial bersama Ibu Dina Syarifah. Ya, Salam. karena Ibu Dina Syarifah juga mengeluarkan buku terbarunya, yaitu Magang Mancanegara ke Mancanegara dengan portfolio, ya. Harganya Rp150.000. Jika Anda ingin, nanti di tanggal 1 Juni itu ada di Tokopedia. Oke? Kalau sekarang ada 250 piece buku ini, sudah difokuskan kepada 250 pemesan pertama. Gitu. Betul, Bu ya? Boleh tanya, ada yang nanya, Pak? Boleh tanya lagi katanya, boleh silahkan. Boleh banget. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom pertanyaan yang ada kotak tanda tanya atau di chat komennya. Nanti saya bacain kok. Boleh banget. Oke. Saya akan tulis di. Oke, Pak. Oke, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Apakah Magang IBAN ini bagian dari rancangan pendidikan yang Ibu dambakan? Iya. Ya. Karena gini, nanti di situ ada ya, kenapa menjadi itu yang paling favorit. Itu portofolio itu spesifiknya begitu. Dari banyak aktivitas mana yang paling dia suka itu. Nah, nanti diperdalam lagi. Jadi magangnya dalam gitu. Ya, itu yang memang untuk dirancangnya yang paling pas untuk IBAN itu magang. Dan yang sampai ke mancanegara itu enggak pakai akademik satupun loh, Pak. Enggak ada urusan enggak pakai nyerahin ijazah, enggak pakai nyerahin rapot. Nah, kalau ada itu nanti lewat tuh. Jadi portofolio aja. Portfolio aja, Bu ya. Oke, ada pertanyaan, Bu. Ini dari Pak Fuad lagi. Kalau siswa di sekolah formal, kapan waktu yang tepat untuk melakukan magang? Apakah pas liburan semester atau bagaimana, Bu? Oh,
Kalau magang di sekolah berarti bagian dari kurikulum, Pak. Kalau kurikulum berarti harus di saat jam pelajaran. Kalau liburan sekolah Bapak nggak libur nanti ya. Jadi kalau mau magangnya anak sekolahan, ya pas sekolah. Sekolahnya itu jam pelajarannya dipakai magang. Yang saya praktekkan, kalau SD ya, SD itu kelas 6 semester 1 selama 1 minggu dari jam 8 sampai jam 1 siang anak magang di home industry terdekat di sekolah atau home industry pemilih orang tua wali murid. Nah, udah dari jam 8 sampai jam 1. Lalu nanti anak pulang baliknya ke sekolah dulu, doa tutup. Nah, sudah itu SD selama Senin sampai Jumat. Seminggu Ibu ya? Lalu kalau 1 minggu itu di jam pelajaran ya kan, di jam sekolah biasa ya, kan masuknya di sekolah berarti di kurikulum. Nah tugasnya Bapak memahamkan ke orang tua bahwa ketika anak magang itu sama aja belajar. Nanti bilangnya anak-anakku nggak belajar, nah itu berarti perlu mengopen mind orang tua konsep belajar itu seperti apa, ya. Jangan sampai wah anak seminggu nggak belajar malah main ke pabrik tahu, ke tukang tempe begitu ya. Nah, itu berarti tugasnya sekolah mengopen mind dulu. Kalau anak SMP modelnya beda lagi. Dia bahkan keluar kota. Kalau yang dulu saya itu 2 minggu ke Bandung. Semua anak SMP ke Bandung 2 minggu, sekolah sewa rumah. Lalu anak pagi kayak kerja gitu, kayak ngantor. Nah, gurunya ada di situ, ngikutin 1 minggu. Nanti modelnya lagi ada yang bekerja sama dengan orang tua. Anak 1 bulan magang. Nah, itu perlu orang tua di open mind banyak kalau kayak begitu. Ya. Bisa Pak. Jadi jangan liburan sekolah Bapak kan libur. Ya. Oke. Kalau anaknya magang diurus orang tua. Oke. Oke, pertanyaan lagi Bu. Dari Fatarini _K. Bu, bagaimana menghadapi anak remaja yang sudah punya minat tapi tidak berminat di pelajaran akademik? Nah, ya itu magangin aja. Magangin aja. Minatnya ada apa? Di sini nih bukunya nih ya. Kita anak remaja Public nih ya, relationnya bisa nih beli. Aduh, jadi gampang tuh kalau anak remaja ya menurut saya itu gampang. Dia tuh sudah bisa ngomong tuh, pengennya apa, minatnya itu. Nah orang tua nih ikutin aja. Misal pengennya aku nih sukanya apa tuh, bikin film. Ya udah dia daripada hanya angan-angan, ceburin aja langsung. Cari teman. Betul. Carilah teman. Tua harus mau dong bersusah payah. Tapi jangan langsung dibikin film mau jadi apa? Ya jadi tukang film lah. Jadi apa? Yang jadi profesional, yang ahli, skillnya mumpuni, certified, sekolah di situ, nanti kehidupannya di situ ya bagus lah. Iya. Itu aja. Kalau anak nggak bisa ngomong lah itu baru cari konseling supaya dia tahu minatnya. Kalau udah tahu minatnya, Bapak dan Ibu tinggal cari tempatnya, ikutin aja. Nanti anak-anak suka kok. Gitu. Iya. Ya. Tuh, ya. Jadi Ibu Fatarini, jadi udah ketahuan tuh jawabannya tuh. Jadi magangin aja ya kalau memang sudah berkurang keminatan dengan akademiknya. Kalau sudah ngomong nanti ketemu kok Pak, ketemu akademiknya Pak. Misal gini ya, nih, tuh. film nih. Ini murid saya yang suka Bu, aku mau nanti film Bu. Film. Jadi magangnya lama tuh kan, magang berbulan-bulan dia magang film. Lalu ketemu sama saya bilang, jadi kamu mau seriusnya di mana? Ya di film Bu. Nah di film itu terus mau ngapain? Langsung kerja atau mau kuliah dulu atau mau apa? Kayaknya aku harus cari modal. Cari modalnya aku kuliah dulu aja deh. Nah kuliahnya itu masuknya kampusnya mana? Kampusnya itu syaratnya Bu harus lulus SMA. Ya belajar dulu gimana caranya. Akhirnya mau belajar juga Pak. Ngerti punya
why we have to study itu kena jadinya karena sesuai kebutuhannya. Begitu. Dan akhirnya Lama-lama anak-anak akan pun belajar untuk berpikir lagi Bu ya, mencari solusi itu ya Bu ya. caranya bisa masuk itu. Ya Hmm. kan gitu. Nah, gitu deh Nah, caranya. oke. Ada lagi nih Bu, dari Izu Coklat. Anak-anak yang tampak seriusan, suka berpikir atau merancang usia 10 tahun, baiknya magang di tempat seperti apa ya Bu? Oke. Serius ya anaknya. Serius tuh ngapain ya? Kalau usia 10 tahun, kan Bapak belum tahu tuh ya, Bapak belum tahu ngapain. 10 tahun anaknya serius belum tentu serius, Pak. Jadi, kalau 10 sampai saya bilang 10 sampai 12 magangin apa aja yang Bapak punya channel yang home industry. Nanti dia akan seriusnya di apa itu akan tahu. Ya. Jadi apa aja home industry yang Bapak punya channel yang teman Bapak tuh mau dititipin. Mau belajar di situ, mau ngapain, mau pizza ya boleh, risoles boleh, ada catering ya boleh, ikutin aja. Jadi jangan distempel dulu lah anak. Jadi bebasin aja dulu. Kalau anaknya suka robotik ya ikutin di bantu-bantu di les kursus, di kursusan, beres-beres apa itu setelah les itu kan ada beres-beres Lego dan lain-lain, ikut udah gitu aja. Simple aja dulu. Kalau saya mulainya emang simple dulu. Jangan mikir nanti karirnya apa nanti dulu. Ya, yang gampang-gampang dulu. Itu dia. Semoga terjawab ya Bu. Oke. Nah, Pak Fuad Pendidikan nanya lagi Bu. Kayaknya, mumpung Budina live, gua bom nih dengan pertanyaan. Lanjut pertanyaan katanya Ji. Lanjut pertanyaan yang tadi. Pernah ada saat ada visitasi dari pengawas, ditanyakan oleh pihak pengawas ke sekolah. Anak-anak pada kemana? Kok nggak ada di sekolah? Katanya gitu Bu. Emang dia udah pernah, kok nggak ada di sekolah maksudnya? Mungkin ya, anak-anak lagi praktek. Nah itu. Praktek Pak. PKL. Praktek keterampilan apa? Keterampilan life skill, keterampilan hidup. Udah gitu. Itu gampang Pak. Tenang aja. Tenang. Undang aja Budi ke sana ke tempat Bapak. Tapi nanti corona udah selesai ya. Corona selesai, bilang yang penting kita patuh sama peraturan, diam aja di rumah. Kayak saya diam di rumah, kita berdua diam di rumah Ibu ya. Nggak kemana-mana, udah 2 bulan lebih. Ngoceh aja di sini. Ngoceh aja di sini Bu. Yang penting ada makna yang tersirat yang baik untuk teman-teman yang nonton. Oke, ada pertanyaan lagi apa enggak? Ini dia. Bu, gimana kalau anak berhenti di tengah-tengah magang? Bagaimana maksanya? Bagaimana maksanya? Maksanya ya. Gini. Satu, makanya kalau mau magangin anak itu ada 3 kan yang tadi yang harus disiapin mentalnya. Mental magang, mental anak, mental pemilik magang, mentalnya orang tua nih. Gitu. Jadi ada 3 mental. Nah, kalau anak mogok di tengah jalan itu persiapannya kurang tuh. Induction-nya kurang. Induction-nya saya nih ya untuk anak magang level 1. Saya ajak main dulu tuh ke tempat magangnya. Yuk. Dek kita empek-empek di sana. Di mana itu? Di temannya Ibu. Mana itu? Yuk ikut dulu. Udah dia lihat. Enggak terus langsung besok magang ya? Enggak. Masih 3 bulan lagi baru magang di sana. Saya tanya, seneng nggak empek-empeknya? Enak nggak? Enak Bu. Mau nggak kalau bantu-bantu di situ nanti pulang bawa empek-empek itu? Nah, seneng tuh. Jadi disiapin dulu mentalnya lama ya, jangan dadakan. Iya. Jangan dadakan kayak tahu bulat begitulah. Jadi saya magangin anak saya ini ada Jenar di depan saya nih. Dek, tahu kan magang di Plas kita tuh apa itu retail plastik. Iya. Berkali-kali anak saya itu saya ajak ke situ untuk lihat, untuk beli, untuk apa beli dulu Bapak Ibu, jangan langsung dimagangin anak, jalin networkingnya dengan membeli, memesan gitu loh ya.
Iya. Jangan tiba-tiba anak dijontrongin ke situ, ya jalin networkingnya lah, beli pesan gitu lah, ajak ke situ, lalu anak diajak ngobrol. Kalau kamu di tempat situ ada nggak yang bisa dibantu, yang bisa kamu kerjain? Adalah itu nimbang-nimbang itu seru, terus milah-milah plastik itu seru. Oh gitu, mau nggak kalau magang di situ? Ya mau sih, ya masih lama lah, nanti lah liburan sekolah masih gitu, itu nyiapin sama ketemu orang yang pemiliknya. Bu, boleh Hmm. nggak kalau saya ke situ, Bu? Ngapain Bu Dina? Ya biar belajar, Bu, cari duit, biar tahu kalau susah tuh nyari duit. Oh iya, oh penting, anak-anak tuh penting diajarin begitu. Iya, Bu. Nah bagus tuh kalau boleh aja Bu Dina. Berapa lama, Bu? Setengah hari aja lah, Bu, nggak usah diajar, pokoknya disuruh aja apa aja, yang penting bisa di handle sama anak seusia Hmm. 10 tahun gitu. Boleh lah, Bu. Berdua boleh nggak, Bu? Boleh, berdua boleh, bertiga boleh, berempat boleh, tuh kan. Tapi kapan, Bu Dina? Nggak besok, Bu, 2 bulan lagi. Nah itu kan seperti itu. Nah kalau kita induction-nya seperti itu, nggak akan anak itu mogok. Anak mogok itu Oke. kalau langsung sehari gitu ya, enggak. Makanya ini nih ya, saya promo lagi, beli di buku ini. Geli saya. Kalau di sini, di buku yang merah ini ya, itu buku yang merah ini ada di Tokopedia. Itu ada tabelnya, anak usia 10 tahun berapa lama, ya. Hmm. 4 jam aja, nggak usah lama-lama. Sepanjang yang saya tahu, kalau kita kayak gitu preparingnya, hampir nih semuanya tidak ada yang mogok magang. Yang ada mereka, kapan mah magang lagi? Kapan mah magang lagi? Yang ada begitu, karena sedikit yang diajarkan, tapi bermakna buat anak. Nggak dipaksa. Jangan. Sedikit aja. Nanti SMP agak lama. Ya, Ya. SMA mau selamanya malah kalau SMA. Kalau perlu aku nggak sekolah, magang aja, malah begitu jadinya. Nah, tapi kita siapkan dulu. Kalau kecil 4 jam aja, jadi saya biasanya ngomongnya gini, nanti ibu drop ya jam 8, pulangnya nanti pas duhur, pas makan siang, kamu boleh makan aja, apa aja pilih. Oh iya, jadi sebentar tapi seminggu. Kadang-kadang Senin sampai Kamis. Bertahap, sedikit tapi rutin. Yang penting itu kan sedikit tapi continue. Nah itu yang ditabungnya. Mental itu yang disiapkan. Insya Allah nggak ada mogok. Nggak pernah ada mogok ya. Sip, mudah-mudahan terjawab ya. Driller 1998. Oke. Bu, buku yang merah tadi yang magang yuk itu bisa dapetin di mana, Bu? Tokopedia juga? Ada di Tokopedia. Harganya, Bu? Di AB Home Online Shop gitulah. Oh, AB Home Online Shop. Harganya, Bu, ada di situ, Bu? Harganya? Harganya, aduh, berapa ya? Harganya sekitar 150 ada? Enggak, 75.000. Oke. Kalau nggak salah. Pokoknya keterangannya ada, Bu, ya, di AB Home Online Shop itu, Bu, ya. Keterangan harganya pasti ada, Bu, ya. Tuh, begitu. Lupa ini. Udah lama itu. Oke. Belum naik. Ini mestinya ada open mind lagi nih tahun ini, Bu, ya. Iya. Oh, saya workshop magang itu udah lama, udah beberapa tahun. AB Home Official Store tuh di Tokopedia. Itu Pak Hendro yang ngomong ya. Itu. Oh, harganya 55 kata anak saya. Kemahalan. 55.000 ada di Tokopedia di AB Home Online Shop. Termasuk buku terbaru ini juga. Ya, Bu, ya. Ya. Ini harganya 150.000. Wajar harganya 150.000 karena lihat packaging bukunya sangat eksklusif sekali, tebal, penuh dengan warna, lengkap, dan ini adalah kamus bagi orang tua yang ingin menyiapkan rancangan pendidikan karir anak-anaknya dengan magang dan portfolio. Ya, terutama yang pengen portfolio ya ada di situ contohnya. Ya.
Oke, Bu, ini saya ada pertanyaan lagi, Bu. Semoga ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Bu Dina, Ya. kalau anak usia SMA minat dengan psikologi, magangnya seperti apa ya, Bu? Apakah harus magang ke psikolog juga? Iya dong. Iyalah. Oke, saya punya murid yang dia pengen jadi psikolog. Nah, psikologi itu kan macam-macam ya, ada psikologi klinis, ada psikologi pendidikan, ada psikologi anak, nah macam-macam. Nah, supaya tahu, ya semuanya ini cobain, ikutin aja, nanti jadi tahu. Tapi anak umur berapa dulu nih? Kalau Oh, sudah SMA, ya ikutlah di biro psikologi, ikutlah bahkan ya. Kalau dia cita-citanya psikologi anak, coba ke daycare. Magangnya di daycare, magang di sekolah, magang di mana ya, TK, supaya mengasah feel untuk anak. Jadi jangan langsung biro psikologi gitu ya, supaya dia pengen jadi psikologi anak tapi sama anak-anak bete. Waduh. Jadi feel dan pengetahuan tuh kan harus sama ya. Nah, supaya feel-nya itu kena ya, yang terkait dengan anak ada di mana? Oh, ada di daycare, ada di tempat penitipan anak ya, terus ada juga di playgroup, ada di TK. Kan untuk yang itu ya, yang supaya dia mengasah, oh iya ya saya memang senang sama anak, lalu naik lagi magang ke biro psikologi, ada yang ikut sama konsultan, bahkan ada yang filing psikologi nggak apa-apa, berkas-berkas minimal dia mengerti ya, oh orang psikologi itu juga banyak sekali ya berkas-berkasnya terkait apa, dilirik-lirik sedikit gitu nggak masalah karena untuk mengasah minat ya gitu. Oke, sip. Oke, Ibu Ayodia Sekar _ska Ya. begitulah jawabannya, semoga bisa diterima ya jawabannya ya. Oke, Ibu Vita Victoria 11, setahu saya 55.000 buku magang you. Oh ya, siap. Terima kasih Ibu Vita informasinya. orang tua Haser. Oke Bu, sebelum kita tutup acara ngobrol ngunyah pena kita dengan Ibu Dina, oke, Ibu, apakah yang akan Ibu sampaikan mengenai buku Ibu terbaru ini kepada orang tua yang join? Ya, terima kasih Pak Saldi, buku yang saya tulis di masa karantina itu buku yang saya tulis di masa karantina ya. Luar biasa. Jadi badan saya panas itu sebenarnya. Saya tulis. Makin panas setelah menulis ya, tapi akhirnya menjadi menyembuhkan gitu. Nah, buku itu mudah-mudahan juga menjadi penyemangat orang tua untuk anak-anak, concernnya tidak hanya di akademik melulu, tapi anak-anak yang akademik juga perlu pengalaman magang. Ya, saya kan di situ dua, satu anak saya yang base-nya akademik, satu yang base-nya memang dia memang magang. Jadi ada dua. Maka di situ ada portofolio. Kalau orang tua pengen tahu jenis-jenis anaknya itu harus portofolionya basisnya apa, itu ada di buku itu. Ya, portofolio yang entrepreneur, ataukah anak itu portofolio yang spesialis, ataukah portofolio yang akademis. Nah, itu perlu dirancang, bentuk anak ini apa ini. Nah, itu yang jadi mengarah ke dia, menjadi perlu buku itu bisa untuk belajar itu gitu ya. Tapi saya pesenin bacanya runut ya, dari depan ke belakang, jangan dari belakang karena nanti ketinggalan, nggak ngerti maksudnya. Yeah. Buku itu memang saya tuntun dibacanya dari hal yang ringan, kemudian ke dalam makin menyempit gitu ya. Jadi meskipun ringan, tapi kalau ditinggalkan kayaknya akan kehilangan sesuatu deh, kehilangan garam kayaknya. Iya, makanya saya belum selesai Bu, takut kelewat. Ya, gitu udah Pak. Oke, Bu Dina, terima kasih banyak Ibu sudah hadir di acara ngunyah pena spesial Ibu Dina Syarifah. Sekaligus ini dia buku terbarunya Ibu Dina,
mengenai magang ke mancanegara dengan portfolio. Ibu Dina, Ya, hatur nuhun, terima Ya. kasih banyak sudah bergabung di acara Ngunyah Pena Spesial siang hari ini. Terima kasih banyak Bu ya. sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf kalau tadi tersendat-sendat. Nggak apa-apa Bu, nama juga wifi Bu. Banyak. Ya. Ya, mohon Ibu, kalau ada yang selamat. kurang. Iya, sama-sama Bu ya. Kalau saya ada kurang-kurang juga mohon dimaafkan. Ada salah-salah kata juga mohon dimaafkan juga. Ibu, salam sayang saya untuk keluarga Ibu di rumah. Selamat berbuka puasa dan menyiapkan buka puasa Bu ya. Ya, ini mau Stay at home mau Bu. masak apa ya? Jangan Ya, mudik. tetap. Jangan Oh, mudik. Ya, tidak mudik, sudah di rumah aja. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai bincang-bincang saya dengan Ibu Dina Syarifah, founder dari Homeschooling AB Home dan juga pemerhati pendidikan, juga praktisi pendidikan. Ya, terima kasih Bu Dina sudah ngobrol-ngobrolnya di Ngunyah Pena siang hari ini. Semoga bisa join lagi di lain kesempatan. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah join di acara Ngunyah Pena spesial hari ini, di spesial menumbuhkan jiwa entrepreneur dengan magang. Terima kasih banyak teman-teman yang join. Terima kasih banyak join Anda, support untuk ini program. Oke, jaga diri Anda baik-baik. Salam sayang saya untuk keluarga di rumah. Stay at home, jangan mudik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.